Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Salam sehat untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang begitu luar biasa boleh memberkati, melingkupi bahkan menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh bertemu dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu sejenak kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kepujian, hormat, dan kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang patut ditinggikan, yang patut dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kasih membawa suatu pengertian, pembaharuan, dan pengertian dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mengucap syukur, Tuhan ajarkan kami boleh menghayati akan sebagian dari kehidupan kami, melewati firman-Mu, dan ajarkan kami pula untuk setia menekuni dan melakukan akan setiap firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat, pengertian, pengetahuan, dan akal budi. Di dalam kuasa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa serta memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan terdiri atas dua perikop. Perikop yang pertama, Timotius turut serta dengan Paulus, dan perikop yang kedua, Paulus menyeberang ke Makedonia. Ayat yang pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Hendaklah perkataan Kristus tinggal diam di antara kamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini, berbicara tentang sebuah tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang merupakan salah satu dasar daripada panggilan Allah terhadap Rasul Paulus. Karena tugas untuk melayani yang harus Allah sampaikan kepada dia, untuk melakukan segala sesuatu atas setiap pimpinan dan kehendak Allah. Panggilan yang Paulus kerjakan ialah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang pada saat itu bersama dengan anak terkasih atau seorang hamba, itu Timotius. Timotius juga dikenal sebagai orang yang saleh, baik daripada orang tua, yang ibunya tadi sebagai daripada orang Yahudi, dan seorang ayah daripada seorang Yunani. Dari berbagai keluarga, dia adalah orang yang dipimpin untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan di sini Allah juga ingin memakai dia untuk ikut serta dalam setiap tugas dan tanggung jawab bersama dengan seorang Rasul Paulus. Bahkan Paulus pun mendapat tugas yang begitu luar biasa daripada Tuhan,
dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Maka ketika Allah menetapkan sekian lamanya untuk memberitakan Injil, untuk berkeliling ke jemaat-jemaat yang didirikan ataupun yang harus dilayani oleh seorang Rasul Paulus. Dan Paulus pun dengan kerendahan hati untuk pergi, dengan membawa seorang murid yang bernama Timotius, yang dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ternyata Roh Kudus Allah melarang Rasul Paulus untuk pergi ke sana dan tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di Asia dan di Bitinia pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Rupanya Allah memiliki suatu maksud yang jelas untuk menyediakan pelayanan bagi Paulus untuk memberitakan Injil ke Makedonia. Maka ia pun bukan seorang diri. Ia memakai seorang anak terkasih dan rekan-rekan kerja untuk berangkat ke Makedonia. Dan ketika tiba di Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, jemaat diberkati Tuhan. Firman Tuhan menarik untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Beberapa pembelajaran yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, yang berbicara tentang seputar pelayanan. Yang pertama, dalam melayani tentu tugas yang pertama adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan itu sama dengan beban dalam setiap kehidupan kita. Namun beban itu bukanlah menjadi suatu masalah kalau kita melayani dengan iman, dengan hati, dengan ketulusan, seperti yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus bersama dengan Timotius dan juga Silas dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan memakai dia dengan berbagai tempat untuk melayani dan untuk mempersiapkan mereka untuk melayani. Dan ini juga yang harus kita lakukan, dan kita juga harus peka untuk melakukan akan setiap pelayanan yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rancangkan, yang terbaik. Kita melayani bukan harus mendapatkan sebuah pujian ataupun kehormatan, tapi kita harus melayani dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Maka Tuhan akan mempermuliakan. Sekarang setiap rencana, harapan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya bisa merancang, namun yang merencanakan itu semua dan mengabulkan itu semua hanyalah Allah itu sendiri. Dan begitu pun yang Rasul Paulus lakukan dan kerjakan. Dan hari demi hari jemaat semakin bertumbuh dan jemaat semakin bertambah dalam setiap keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan melewati para rasul dan juga penatua jemaat di Yerusalem, mereka juga menuruti apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada mereka. Dengan adanya kekompakan semangat, maka semua boleh teratasi dengan baik. Selanjutnya dalam setiap pelayanan juga Tuhan juga merancang sesuatu yang terbaik. Asalkan kita boleh percaya, dan untuk kita harus senantiasa bersandar dan berharap serta mengandalkan akan setiap kuasa Tuhan yang empunya pelayanan tersebut. Sehingga pun ada berbagai halangan ataupun rintangan bukan menjadi suatu ancaman maut, melainkan kita tidak perlu goyah dan tidak akan gentar, sebab Tuhan mengiringi akan setiap hidup dan kehidupan kita. Rasul Paulus telah memberikan ajaran, Rasul Paulus telah memberikan kita pandangan bersama dengan Timotius dan Silas dari berbagai tempat, dari kota ke kota, dari desa ke desa, mereka dengan ketulusan untuk melayani. Namun hal ini semua mereka lakukan dengan tulus. Sebagai juga kita untuk boleh melakukan berbagai segala sesuatu dengan ketulusan, baik melayani sesama umat manusia, terlebih melayani Tuhan dalam hidup kita. Tetap andalkan Tuhan dalam berbagai pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab. Tuhan berkenan
di dalam setiapnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Segala kepujian kami naikkan ke hadirat tahta dan kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas setiap kasih karunia penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami tanpa perbuatan Tuhan, kami tidak ada arti dan tidak bermakna dalam setiap kehidupan kami. Tapi karena tuntunan, pengajaran, dan pengertian yang Tuhan curah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal akan setiap kehendak Allah di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, melewati firman pada hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami, agar kami setia dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kami. Kami tahu Tuhan, di berbagai tantangan dalam setiap pelayanan tidak mudah untuk kami. Namun kami percaya juga bahwa Tuhan menyertai kami dan mampukan kami dalam setiap keadaan demi keadaan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menguatkan batin dan sanubari kami, agar setiap langkah perjuangan kami boleh menjadi suatu kekuatan dalam setiap kami, menyatakan suara kenabian Allah, dan setia menyatakan salam kepada orang yang merindukan Allah dalam setiap kehidupannya. Materaikan firman melalui hati dan pemikiran kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami secara totalitas dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhanlah yang menjadi suatu harapan tumpuan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami percaya, diberkati kami hamba-hamba-Mu, terkhusus pendeta, pikaris, penginjil, panatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang terpanggil yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan secara heran luar biasa, terkhusus hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di Resort Puruk Cahu. Tuhan memberkati, menyertai. Curahkan kami ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan untuk setia melayani jemaat, terlebih melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu dimanapun berada. Tuhan memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan, usaha dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Kesehatan Tuhan curahkan untuk kami semua, agar kehidupan kami boleh merasakan sukacita, kebahagiaan, damai, dan sejahtera hanya kami dapatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang pada saat ini pula kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat Muara Marway dan Pelaci. Kami berdoa secara khusus untuk mereka, diberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan, usaha pekerjaan, tugas, tanggung jawab, terlebih kehidupan mereka satu persatu Tuhan pilih. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Apapun harapan, cita-cita, baik yang telah mereka raih maupun yang belum mereka raih, dalam setiap kehidupan keluarga mereka, tingkap-tingkap berkat Tuhan terbuka, anugerah Tuhan tercurah bagi mereka, sehingga sukacita, syukur mereka senantiasa mereka limpahkan, mereka curahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, diberkati juga MPH Majelis Jemaat yang ada di Muara Marway dan juga Jemaat Pelaci. Tuhan memberkati setiap pelayanan, penata layanan, program pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati, agar mereka senantiasa boleh melayani Tuhan, melayani jemaat dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesetiaan, dengan kerendahan hati, agar jemaat Tuhan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bersukacita, semakin hari semakin bersyukur, memuliakan akan setiap kebesaran nama Tuhan, melewati buah-buah pelayanan mereka. Dan disitulah jiwa-jiwa diselamatkan, disitulah jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dan disitulah jiwa-jiwa boleh percaya, mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, dijauhkan kami dari berbagai macam sakit dan penyakit, celaka dan mara bahaya,
Tutup bungkus kami dan bentengi kehidupan kami dengan kuasa-Mu yang kudus, agar berbagai macam sakit dan penyakit tidak bisa mengusik mengganggu kehidupan kami. Sebab kami percaya kami ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kami. Sebagai kekuatan kami hanya pasrah dan berserah akan setiap kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan syafaat kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menyempurnakan doa kami. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.